Hai teman-teman, selamat malam. Tunggu sebentar ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya teman-teman. Jadi hari ini kembali di hari Rabu, tanggal 14 Juni. Hai Dita, apa kabar? Hari ini kembali Rabu bercerita teman-teman. Kembali hari ini akan bercerita tentunya tentang kabar baik yang perlu dibagikan kepada semua orang. Dimana hari ini saya akan mengundang seorang individu, seorang teman kita ya teman-teman, yang melalui karyanya yang dihasilkan itu sangat menyentuh bagi kami. Jadi izinkan saya jelaskan terlebih dahulu untuk beberapa dari kami yang sudah berhasil menyelesaikan program Meeting Reorder. Karya beliau itu memberikan inspirasi dan sangat menyentuh sekali bagi kita. Karya beliau itu apa? Ya, sebelumnya kita panggil dulu ya, biar nanti sekalian kita kenalkan. Hari ini saya akan ditemani oleh Anita Hartono. Sebentar, saya panggil dulu beliau ya, teman-teman. Sebentar. Hai Tante Mary, apa kabar? Sambil menunggu ya teman-teman. Hai ya, beliau sudah hadir. Sebentar, saya panggilkan kembali. Hai Nit. Oh, sorry. Hmm? Oke, hai, selamat malam. Hai, Kak Anita, apa kabar? baik. Gimana kabar? Baik, baik juga tentunya sehat-sehat ya, Anita, sehat-sehat ya. By the way, Sehat? Anita, thank you banget sudah mau hadir di sini untuk berbagi ceritanya. Namun tadi saya sudah perkenalkan sedikit, tapi izinkan saya perkenalkan dengan lengkap ya kepada Mm-mm. teman-teman semua yang ada di sini. Jadi teman-teman, perkenalkan saya Perdana. Saya itu berkesempatan bertemu Anita di salah satu camp. Namanya waktu itu judul campnya adalah Infinite Camp yang diadakan oleh satu komunitas kesehatan yang dimana kami juga tergabung di sana, Eating Reorder, dimana apa yang mau diceritakan kali ini oleh Anita. Jadi bagi kami yang sudah menyelesaikan program Eating Reorder, ada karya dari Anita ini teman-teman yang apa ya namanya memberikan kesan mendalam gitu bagi kami. Jadi perkenalkan, teman kita kali ini adalah Anita Hartono. Beliau adalah penulis lagu Utuh, bener ya? Mm-mm. Yang dibawakan, dinyanyikan oleh Dira Sugandi. Dan lagu tersebut benar-benar menjadi kesan yang baik bagi kita. Jadi hari ini teman-teman di Rabu Bercerita kita akan mendengarkan cerita yang saya dengarkan saat itu, yang saya rasa juga perlu didengarkan oleh teman-teman. Kita bagikan bersama apa sih Nit yang menjadi apa cerita di balik lagu tersebut yang diciptakan oleh Anita. Boleh Nit, silakan, waktu dan tempat dipersilakan.
Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam Kak Dana. Makasih udah undang aku untuk datang ke IG live-nya Kak Dana nih ya, Rabu Bercerita. Jadi hari ini Kak Dana tuh minta aku cerita tentang lagu utuh ya. Yes. Jadi aku tuh menulis, aku sebenarnya bukan penulis lagu Oh, profesional kan, jauh gitu. Cuman kebetulan mengalami apa ya, aku itu korban bullying sebenarnya, oh korban ya, bullying aku kecil, itu karena aku tuh apa namanya, dulu aku les balet dari aku kelas 2 SD, dan memang aku tuh dari dulu model badannya ya gini deh ya, banyak kelebihan yang diberikan Tuhan, jadinya banyak cabi-cabinya di kiri dan yes, di yes. kanan kan, banyak berkat di atas di bawah gitu. Banyak handphone gitu. Hanya anak kecil kan gitu ya, karena orang tua aku juga nggak pernah yang kayak body image concern sampai bagaimana banget lah, pokoknya kita santai dan kita sangat menikmati kan namanya makanan. Nah, Ya, tapi karena aku itu seorang balerina, memang kalau untuk jadi balerina ini tuntutannya memang badannya harus langsing ya, kutilang, ya, kurus, tinggi gitu ya, seperti like balerina yang teman-teman suka nonton lah ya di luaran gitu kan, seperti itu. Nah tapi memang kalau misalnya kayak waktu itu kan aku masih anak-anak gitu, dan memang juga cabi-cabi gitu badannya gitu kan, dan aku itu udah les balet dari 2 SD sampai dengan waktu itu sekitar mungkin 1 atau 2 SMP ya. ya, Jadi udah cukup lama, sekitar ya. 6 tahun ya, sekitar 6 tahunan. Nah, dan memang kalau misalnya di balet itu selalu akan ada performance untuk pertunjukan gitu ya. Nah, Ya. biasanya untuk jadi di setiap performance biasa ada satu soloist gitu, balerina yang solo lah ibaratnya. Nah, biasanya yang Oke, solo itu Kak yang paling tinggi, ya, kalau enggak paling cantik, kalau enggak paling langsing, maksudnya badannya bagus gitu, jadi dia oke, bisa oke. split gitu kan ya ketika ke solo Yes. gitu. Nah sedangkan aku tidak ketiganya, aku buntet, aku pendek, dan aku gemuk gitu. Terus tapi guru balet aku itu memberikan aku kesempatan untuk bisa solo di satu Keren, performance keren. itu. Nah, Ya, nggak tahu juga sih kenapa ya, mungkin dia kesian kali sama aku ya, 6 tahun ngeles tapi nggak pernah dapat solo gitu. oke. Jadi kita sama dia solo gitu. Nah tapi ada orang tua murid Ya, yang biasa anaknya itu dapat solo itu ya. ngomong gini pas di hari performance aku, di hari performance kita, dia bilang, lah kok si gendut yang loncat, anak gue kagak loncat, malah dia yang loncat. Aduh nyum sampai Hmm. sana gitu. Oke. Gila, aku kayak, dan itu sebelum aku perform loh Kak, jadi kebayang gak sih anak kecil SMP gitu ngomongin kayak gitu sama emak-emak gitu kan. Yes, yes. Terus yang satu udah nih itu aku kayak oh oke gitu. Terus yang satu lagi tantenya bilang gini, Ya. ya dia mau nggak makan juga, mau diet kayak apapun nggak bakalan kurus lah, lihat aja ya, katanya gitu. Emaknya tuh balerina juga tapi dari muda nggak kurus-kurus gitu, padahal tuh tante-tante nggak kenal sama mamaku lagi muda, tau nggak, kesel banget Yes, kan. yes. Betul, Aduh, betul, betul. kesel banget, saking keselnya aku buktikan kalau aku bisa loncat split meskipun aku cabi gitu ya. Meskipun loncatnya ya udah gitu ya, landingnya rada berat gitu, tapi aku loncat kan. Aku tuntaskan pertunjukan itu, tapi it was my last performance sebenarnya, jadi itu adalah pertunjukan Apa? terakhir, karena aku sakit hati sih di ngomongin kayak Oke. gitu. Jadi aku kayak mikir udah deh aku nggak mau balet lagi, daripada sebenarnya sakit hatinya bukan karena aku dibilang gendutnya gitu, kalau itu satu lagi, tapi aku udah agak terbiasa soalnya guru balet aku sering bilang gitu kayak Anita masukin perut yang kayak gitu-gitu. Nah tapi yang bikin aku sakit hati adalah dia ngomongin tentang mamiku gitu, jadi kayak Yes, yes. kayak mengakulah merendahkan mamiku. Nah itu buat aku lebih sakit hati lagi. Jadi Ya. itu kayak bagi aku uh, uh, apa kayak kenapa sih gue gendut terus lu harus bawa nyokap gue gitu. Itu yang buat Iya, aku betul, betul. sangat Kurang apa ya, pas lah ya. apa Inappropriate gitu, nggak ya pas ya. dan maksudnya kata-kata itu sengaja ngomongin di depan aku gitu. Hmm. Jadi bagi tante itu mungkin kayak cuman bercanda-bercanda, ketawa-ketawaan gitu. Tapi bagi aku it really hurts me gitu kan. Dan dia gara-gara kata-kata itu juga aku tuh bersama mamiku
kita tuh selalu jadinya tuh diet abis-abisan lah dari aku. Berarti umur 13 ya. Kita itu kayak aku ngajakin aku diet, mamiku juga ngajakin aku diet. Nah, kemudian kita harus kurus ya, Mi. Kita harus kurus yang kayak gitu-gitu. Akhirnya kita mulai aku udah 15 tahun itu, Kak, kita udah minum slimming pill, slimming Betul ya, mau betul. yang herbal sampai aku puntur sampai apa detox semua gitu kita udah lewatin maksudnya kita konsumsi gitu. Betul, Dan betul, waktu betul. itu sepengetahuan mamiku juga, jadi aku bukan minum obat diet tapi mamiku nggak tahu nggak gitu loh, kita sama-sama addicted obat diet. Astaga. Ya, Oke. sampai aku besar, sampai aku umur kayak mungkin baru 3 tahun yang lalu ya, akhirnya aku tuh sadar bahwa aku tuh sangat anxious kalau aku nggak minum obat diet. Karena obat diet itu ada yang namanya carbo blocker, fat blocker, ada yang buat buang minyak, ada yang buat apa tuh namanya obat pesta gitu loh. Yes, Artinya yes, kalau yes. sebelum kita makan banyak, kita minum obat dulu supaya lemak-lemaknya tidak tertabung di perut. Yang kayak gitu-gitu deh. Nah, itu kalau jadi dan aku sadar kalau aku tuh addicted sama itu. Sejak aku kalau pergi kemana-mana, aku travel kemanapun yang aku cari adalah diet, Kak, nomor 1 gitu. Jadi bisa aku pergi ke Singapura misalnya gitu ya, aku langsung pergi ke farmasi, aku langsung cari obat diet mana yang paling di sini best sellernya yang kayak gitu. Nah, setelah dikumpulkan ternyata obat-obat diet aku itu ada kali sepanci ukuran 20 cm ya lebarnya. Itu penuh. Kebayang nggak pil benar-benar tahu. Jadi sebanyak itu ternyata itu akan atau sudah dikonsum berarti? Yang akan. Mungkin kalau hitung dari umur 13 tahun sampai sekarang udah lebih dari itu kali, Kak. Itu obat koleksi aku lah ibaratnya, karena setiap kali aku beli, aku tuh beli untuk dosis 3 bulan kayak gitu, dan makin aku minum, aku makin ngerasa kayak buah si malakama. Aku minum salah, nggak minum salah. Aku nggak minum, aku nggak berani makan. Tapi kalau minum, aku takut ginjal aku lama-lama juga gitu ya. Karena kan ini kan semua kimia kan. Kan dulu kan waktu kecil nggak ngerti kan, Kak. Ngerti-ngerti semua ginjal bisa rusak karena banyaknya obat-obatan yang tidak berdosis dari dokter gitu ya. Itu aku baru sadar kayak mungkin the past 6 years gitu. Baru kayaknya nggak boleh nih gue kayak gini gitu loh, Kak. Nah, akhirnya ada satu momen di mana aku tuh senang ikut kelas-kelas gitu kan ya. Jadi ada satu kelas chemistry yang aku ikutin. Jadi waktu itu aku belajar tentang chemistry loh, kimia ya, belajar kimia. Chemistry kimia beneran gitu ya, bukannya chemistry ya, kimia gitu ya. Oke. Iya. Oke. Menarik. Iya, jadi aku kan aku tuh punya usaha di aromaterapi essential oils gitu kan udah 10 tahun. Jadi aku tuh biasanya ikut kelas-kelas workshop kimia bagaimana tubuh menerima bereaksi pada bahan-bahan yang natural ataupun bahan-bahan yang sintetis, bedanya seperti apa. Dan nah, dari belajar kimia itu ada satu momen di mana aku tuh dijelasin tentang namanya Miracle of Water. Itu penelitian Profesor Masaru Emoto. Nah, dari Miracle of Water ini dijelaskan bahwa kalau misalnya di dalam air itu banyak terdapat molekul-molekul kan. Nah, ketika kita bicara kata-kata yang positif seperti I love you, thank you, you are beautiful, you are amazing gitu. Nah, itu kristal air itu akan berubah menjadi kristal air yang indah. Makanya tuh banyak air-air yang bisa membawa kesembuhan seperti air zam-zam, air sungai dan air sungai apa gitu ya di berbagai negara karena air-air tersebut didoakan oleh orang-orang gitu kan. Nah, jadi dari situ ada beberapa pelajaran, ada beberapa video-video yang aku tonton. Terus dia bilang gini, tahukah kamu kalau 70% dari tubuh kamu itu adalah air? Jadi sama ketika kita ngomongin yang jelek-jelek ke tubuh kita, ya sama aja kita lagi ngutuk-ngutukin diri kita sendiri. Dan kristal air itu akan menjadi kristal air yang buruk gitu kan. Jadi kristal air kelihatan kalau di mikroskop itu kristal air seperti apa. Nah, tapi kalau kita mengucapkan yang baik-baik, nanti akan
jadi kristal air yang indah, dan tubuh kita juga akan menerima banyak kesembuhan, keajaiban gitu, dan tubuh kita akan semakin sehat karena diucapkan kata-kata yang baik gitu kan ke tubuh kita sendiri. Nah, gimana caranya supaya tubuh kita yang mengandung 70% air ini juga menerima si energi dari kata-kata itu? Ya mau nggak mau ngomongin dong ke diri sendiri kan. Kita bicara ke diri sendiri gitu kan ya. Ini soalnya kan kita nggak bisa dong minta orang, Kak Dono bilang dong aku cantik. Ya kan nggak bisa kan, mau suruh siapa yang ngomong gitu loh. Nah, Betul. kebetulan waktu aku course itu di balik laptopku ada kaca gitu, kaca yang gede banget gitu. Nah, dan ketika dikasih tahu tentang 70% tubuh kita adalah air, bagaimana kalau kita bicara sama diri sendiri itu bisa merubah kristal air dalam tubuh kita, dimana yang tadinya kita tuh punya banyak penyakit, kita tuh punya banyak menyimpan banyak negatif memori, banyak trauma, itu sebenarnya bisa dihapuskan perlahan-lahan dengan perkataan yang positif. Nah, dari situ aku ngelihat di balik laptopku itu ada cermin itu, aku ngelihat sebuah pribadi yang kasihan banget gitu, kayak seumur umur kayaknya gue ngelihat dia cuman kayak, gue gendut banget ya gitu, gue jelek banget ya, kok gue jerawatan ya, kok gue hidung gue kurang mancung ya gitu kan ya. Jadi selalu ada aja yang komplain gitu. Jarang ya kalau kita kayak, gue cantik banget. Betul. Yang dilihat dari semuanya adalah kekurangannya aja gitu. Nah itu yang aku lihat di cermin itu, nih orang, ya itu sih. Pertama kasihan gitu. Sampai aku kayak mikirnya, ini perempuan kalau bukan diri sendiri yang nyelamatin mentally gitu ya, nyelamatin diri sendiri itu siapa? Ngandelin siapa sih untuk mengasihi tubuh ini gitu? Ngandelin siapa gitu? Kalau bukan diri sendiri dulu yang pertama, karena kita nggak mungkin mengandalkan orang lain untuk memberikan kita pujian setiap hari. Kalau diri kita nggak pernah memberikan pujian loh sama diri kita sendiri kan gitu. Betul. Nah tapi firstly rasanya tuh aneh kalau kita ngomong kayak gitu sendiri kan. Nah akhirnya besokan harinya aku tuh jalan pagi, aku punya kebiasaan jalan pagi sekitar 45 menit, 1 jam. Sama dong. Pagi, dan pas jalan pagi itu aku tuh kayak terngiang-ngiang terus, yang kemarin 70% di dalam tubuh kamu adalah air, 70% dalam tubuh kamu adalah air, yang kayak gitu. Terngiang-ngiang terus sampai keluarlah syairnya si Utuh itu, Kak. Lagi jalan pagi nih keluar. Itu bener-bener langsung terbayangkan gitu berarti. Itu visible dan itu audible. Jadi kalau aku nah ini luar biasa nih yang perlu kita dengarkan. Maksudnya yang tadi sih sebelum sampai ke sana ya, penasaran kan teman-teman. Tapi aku setuju banget nih, Nit, yang tadi kamu bilang ya, bahwa penting buat kita memang menyayangi diri sendiri gitu ya. Karena kan kita selama ini mungkin pasti akan sayang orang lain gitu ya, tentunya seperti itu. Tapi yang paling utama memang yang saya juga sepakat dengan, aku juga sepakat dengan Anita, yang paling utama adalah kita perlu sayangi diri kita sendiri dulu. Karena kalau kita belum menyayangi diri kita, bagaimana kita menyayangi orang lainnya. Dan terus terang apa yang tadi Anita sampaikan, bagaimana kita memberikan kata-kata positif terhadap diri sendiri, itu really benar-benar efektif gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga perlu praktekkan juga, semua teman-teman yang mendengarkan Rabu Bercerita ini, hal tersebut perlu teman-teman praktekkan. Dengan cara apa? Ada sih sebenarnya contoh. Mungkin teman-teman bisa bersyukur tentunya setiap hari, karena perlu disadari ya, Tuhan itu sayang terhadap kita semua. Benar kan itu ya? Kadang kita nggak sadar bahwa ada loh sebenarnya yang perlu kita syukuri setiap hari. Nah dengan itu aja tentunya teman-teman akan dapat manfaat. Yes, lanjut Net. Gimana yang tadi? Untuk lanjutan itu. Aku tuh udah mendapatkan teguran gini. Kamu tuh siapa menghina-hina ciptaan aku? Oke. Ngeri banget. Iya. Ngeri gak sih? Iya benar-benar. Yang ciptain
kamu tuh aku loh, gitu ya. Tuhan tuh bicara seperti itu. Yang ciptain kamu tuh aku. Kamu tuh siapa menghina-hina ciptaan aku? Gitu. Aku itu bilang, kamu tahu nggak? Kamu itu dirajut 9 bulan di kandungan ibu kamu dan nggak ada satu anak pun, satu orang pun yang sama seperti kamu. Jadi kamu tidak punya hak untuk menghina ciptaanku. Aku digituin, Kak. Merinding loh, Nit. Merinding juga. Bener. Aku langsung, Oke. Tuhan ampun. Langsung aku kayak, ya Tuhan ampun banget, maaf banget. Aku nggak sadar kalau selama puluhan tahun ini, aku cuma menuntut dari seorang Anita untuk maju kan gitu, ayo maju, semangat gitu ya. Yes. Menuntut untuk itu, tapi tidak pernah untuk it's okay to be down gitu. It's okay to lose ourselves sometimes gitu. Because we are human, that's why we need God gitu kan. That's why kita harus kembali ke pencipta kita. Kita harus sadarin gitu kan bahwa Tuhan yang ciptaan kita itu pasti punya tujuan, pasti spesial, pasti nggak ada duanya gitu. Kalau nggak, ngapain Tuhan capek-capek gitu ya merajut mata aku harus kayak gini, kadang-kadang kayak gini gitu kan. Ngapain dia capek 9 bulan kan deh Tuhan yang merajut. Menurut lo siapa yang merajut ya nggak sih? Benar. Gitu. Jadi aku itu Kak, kebetulan aku pernah mengalami kecelakaan sekitar tahun 10 tahun yang lalu ya. Nah ini belum dengar cerita ini. Oke, terus. Oke. Jadi di kecelakaan itu aku kayak punya nazar ibaratnya ya. Aku bilang, Tuhan tolong kalau mau bicara sama aku audible dan visible aja. Soalnya kalau aku dikasih tanda gitu ya, aku tuh salah tangkap atau nggak peka atau gimana lah, jadinya tuh salah gitu ibaratnya. Nah aku tuh waktu itu aku ngalami kecelakaan, aku inget banget aku berdoa Kak sebelum aku jalan gitu. Aku nyetir kan. Jadi aku dulu itu makeup artis Kak. Aku nyetir jam 4 pagi aku udah bawa mobil, aku makeupin gitu kan, subuh biasa wedding kayak gitu-gitu. Nah aku kecelakaan dan aku intinya singkat cerita aku bilang seperti itu. Aku bilang, Tuhan kalau mau tegur aku ngomong aja, jangan cuman biasa kan orang minta tanda gitu ya, minta apa gitu. Kalau aku kayaknya nggak bisa deh dikasih tanda. Aku orangnya kurang peka, aku bilang gitu. Jadi audible sama visible aja. Aku promise kalau udah ngomong sama aku audible visible, aku nggak akan nego, aku akan lakukan apapun. Aku bilang gitu. Nah, sejak saat itu sampai hari ini, aku bisa dengar gitu, atau aku bisa lihat Tuhan pengen apa dalam hidup aku. Nah, jadi utuh itu aku lihat dan aku mendengar. Aku mendengar lagunya, aku melihat tulisan di film Jalan, siapa depan cermin, apa kabarmu itu jalan, itu kayak slide tulisan berjalan. Terus ada video klip, terus ada lagunya semua di telinga aku 10 menit. Aku dengar, terus aku langsung pulang, aku langsung bilang, oke, aku mainin lagu harus dimainin, harus di play, mainin di piano. Ini kita gini gitu. Pokoknya udah 10 menit terus jadi tuh lagu. Seperti utuh yang sekarang ini didengerin sama teman-teman semua. Keren banget. Tapi ceritain dulu tadi kok bisa tiba-tiba ditulis, yang nulis siapa, yang mainin itu musik siapa tadi, biar teman-teman ngerti dulu. Nggak ngerti lagi tiba-tiba. Jadi aku tuh kebetulan suamiku tuh suka kompos lagu ya, dia juga bukan profesional komposer, dia juga businessman juga. Jadi kompos lagu adalah hobinya, nulis lagu adalah hobiku. Jadi aku bilang kan aku jalan berdua dia, aku bilang, Pah, aku dapat lagu ini, kata-katanya kayak gini, tulisan apa, nadanya kayak nana, aku nyanyiin gitu di jalanan tuh, aku nyanyiin gitu. Terus pulang, kita harus mainin gitu. Nah pas mainin terus direkam, itu air mataku nggak berhenti mengalir, itu bener-bener kayak, wah itu kayak tiap kata-kata nangis aja gitu loh. Jadi kayak lagu itu kayak negur diri aku sendiri sih. Setiap nyanyi itu kayak nggak tahan banget gitu untuk nggak nangis gitu ya. Nah itu lagu, jadi aku nyanyiin juga sambil termehek-mehek juga gitu. Tapi aku tiap kali nyanyi itu aku merasa lega sih, aku merasa ada gitu. Keren. Tapi teman-teman buat yang belum dengar lagu utuh, nanti coba dengerin deh. Jadi kalau ceritanya saya, boleh saya izin bercerita ya Nit ya. Saya pertama kali denger lagu utuh tadi itu saat saya di coaching terakhir. Jadi kalau teman-teman belum dengar ceritanya, saya itu ikut sebuah komunitas hidup sehat di mana
ceritanya mungkin sama seperti Anita ya. Saya juga dulu si gerombolan berat, bener-bener si gerombolan berat ya, yang mana bukan satu kebetulan dipertemukan dengan satu komunitas yang namanya Eating Reorder, di mana itu pada saat pandemi, teman-teman. Jadi di akhir, jadi kayak spill nih jadinya. Di akhir perjalanan saya, kita diperdengarkan lagu tadi. Dan bener banget teman-teman, seperti yang tadi Anita sampaikan, itu apa namanya? Itu saya belum pernah dengar lagu itu, tapi lagu ini enak didengar dan bikin kita apa ya, mau nangis teman-teman. Dan kan jadinya kan kalau dengar lagu yang bagus pasti kan kita berusaha untuk belajar ya, kita nyanyiin. Dan untuk sekian lama ini beneran itu nggak bisa nyanyi nggak pakai nangis. Bayangkan itu, but it bener-bener segitu menyentuhnya lagu tersebut. Thank you, Anit. Thank you so much loh Kak, udah ngedengerin. Sebenarnya Coach Troy juga nggak kenal tuh sama aku. Yes. Baru kenalnya setelah berapa kali nyanyi lagu tuh ya, baru Yes, itu yes. dari Betul. Reorder juga. Makanya aku bilang sih, waktu aku pertama kali bikin lagu ini, aku bilang dalam hati lah gitu ya, karena kan kita kan bukan produser musik, kita bukan, musik itu bukan, ibaratnya bukan main job kita, jadi kita juga nggak bisa spend so much on the promotion ataupun Yes. aplikasinya gitu-gitu. Betul, Karena ya waktu itu aku coba bilang gini, Tuhan kalau memang lagu ini Tuhan izinkan untuk jadi, biarlah lagu ini bisa menolong orang-orang untuk berproses gitu. Aku cuma bilang gitu. Dan kalau memang Tuhan izinkan untuk banyak orang yang mendengar, biarlah lagu ini jadi temen gitu buat teman-teman yang butuh teman tapi nggak punya teman, bahkan diri sendiri aja nggak ngerasa punya teman gitu. Karena gini ya, kadang-kadang kita tuh pikir sama diri sendiri harus seperti apa. Teman-teman pikir coba seperti ini ya, tubuh ini kan tempat jiwa kita nih berlabuh, rumah kita bagi jiwa kita. Kalau jiwa kita itu tidak bisa menerima si tubuh ini, bagaimana dia mau bisa harmonis gitu loh. Jadi menerima dulu gitu. Nah ketika bisa menerima, nanti tuh bisa berproses sama-sama gitu loh. Nah itu yang sometimes orang tuh kayak udah terlalu, akhirnya musuhan banget Kak gitu sama diri sendiri gitu. Saking si jiwa ini menuntut tubuh ini untuk begini, tubuh ini menuntut jiwa ini untuk begini, saling tuntut, akhirnya clash di tengah jalan kan gitu. Betul. Nah, Yang paling bener nih berarti ya memang kita juga perlu mendengarkan apa yang diri kita butuhkan gitu kan ya, dan kita perlu bicara ke diri kita sendiri supaya bisa saling mendengarkan yang tadi Anita sampaikan. Betul, coba deh ngomong depan cermin aja gitu, hai Dana gitu kan. Yes. Apa? Nah dulu nih Kak, aku nanya apa kabar aja udah nangis gitu, saking nggak pernah ngomong kali ya, nggak kepikiran, kayak orang gila kali kalau dikira mau ngapain ngomong sama diri sendiri gitu kan. Tapi ternyata itu perlu banget, dan aku tuh belajar gini Kak, coba nih Kak Dana tangannya ke depan, Yes. terus Kak Dana pegang tangan kiri ini, pegang tangan kanan ya, tapi yang ngerasain tangan kiri dan tangan kanan. Coba teman-teman praktekin ya. Coba tangan kiri menyentuh tangan kanan, terus tangan kanan disentuh tangan kiri, saling merasakan. Yang kanan merasakan disentuh, yang kiri merasakan menyentuh. Oke. Nah, lalu coba jalanin tangan kirinya sampai ke lengan, sampai ke bahu. Terus disayang-sayang di bahunya. Tangan yang kanan juga taruh di bahu. Nah, disayang-sayang. Sambil rasain tuh sentuhannya. Nah, gimana rasanya? Teman-teman bisa rasain sendiri ya. Saya nggak perlu bilang, teman-teman sudah merasakan. But anyway, keren banget. Ya memang itu yang perlu dilakukan, dan
aku juga mau mengutip sesuatu yang tadi Anita sampaikan, bahwa bukti nyata banget yang tadi Anita lakukan, bahwa Anita tuh minta ke Tuhan gitu ya, bahwa Tuhan tuh baik banget. Yang perlu kita lakukan teman-teman cuma minta. Bener ya Nit? Kadang-kadang kita suka membatasi diri, ya nggak mungkin lah. But anyway, cobain ya teman-teman. Karena Tuhan itu akan dengar apa yang kita minta. Bener ya? Nah, Ya, dan minta keren. Betul. Nit, eh, itu ini nggak sih. apa-apa gitu. Betul. Sayang banget, rugi banget kalau kamu tuh nggak pernah minta sama Tuhan, orang dia yang punya semuanya ya. Benar. Wih, Nit, Gitu. tapi aku ada penasaran sedikit ya. Jadi itu tadi mengenai lagunya gitu ya, teman-teman udah dengar ceritanya, bagaimana itu backgroundnya, bagaimana prosesnya yang benar-benar kalau kita bilang ya tadi itu hitungannya mungkin singkat banget ya, Nit, dan ditampilkan dalam bentuk apa, visual dan apa Audio. audio juga ada gitu ya diberikannya, dan itu sehingga menjadikan sebuah lagu yang teman-teman tentunya bisa dengar. Nah, aku dari kemarin sih belum sempat nanya, makanya penasaran nih. Nit, bagaimana prosesnya sampai Anita, aku nggak ngerti ya, apakah itu proses sampai yang nyanyiin itu Dira Sugandi? Nah, jadi kebetulan sama Mbak Dira itu sempat ketemu di beberapa event, jadi cuma Oke. tahu-tahu. Dan waktu itu aku tuh bilang gini, balik lagi nanya Tuhan lagi gitu kan, Oke. soalnya nggak punya Tuhan juga kan. Jadi aku nanya, aku bilang siapa ya orang yang tepat menyanyikan, karena suara aku nggak bagus, jadi nggak bisa Masa aku nggak yang nyanyi. bagus Nggak, gini nih. Oke. ntar pada kabur penonton. Nah, apa namanya, aku bilang siapa ya yang cocok. Nah, tapi aku kayaknya shouldn't be that perfect gitu, maksudnya secara apa ya, maksudnya biasa ya, kalau bisa yang sebiasa mungkin, jangan yang maksudnya udah cantik bagaimana banget, apa yang udah terkenal banget gitu, maksudnya Semua kan cantik, Nit. Semua itu cantik. Buat ciptaan Tuhan cantik ya. oh iya, yang maksudnya yang apa ya, ekstra Oke. kali ya, apa sih Oke, bahasanya. oke, ngerti. Bercanda. Oke, Oh, terus. jadi aku bilang ya, yang biasa, yang biasa, bukan yang biasa ya, harus luar biasa, harus luar. Betul. Tapi mesti gini, biarlah lagu ini dinyanyikan sama penyanyi yang juga merasa dia butuh untuk menyanyikan ini gitu. Dia merasa dia membawa apa ya? Dia bisa membawa jiwanya dalam lagu ini, gitu. Itu aku cuma berdoa begitu aja gitu. Nah, terus waktu itu ada beberapa pilihan penyanyi yang memang kebetulan aku lumayan ada kenal juga gitu. Terus dari kandidat sebenarnya. Nah, dari ketiga ini kebetulan Mbak Dira itu lagi banyak ngebahas tentang meditation dan mental health. Dia juga lagi ibaratnya waktu itu lagi struggle juga, lagi mulailah gitu kan ya tentang mental health gitu. Terus kayaknya pas banget ya gitu. Tapi kan Mbak Dira itu kan penyanyi internasional diva lah ya gitu, kayak udah nyanyi gitu. Aku bilang, mau nggak ya dia nyanyiin lagu dari seseorang yang bukan siapa-siapa, yang bukan pencipta lagu terkenal, nggak punya budget promosi gitu ya ibaratnya ya. Tapi itu aku pikir aja, ya ini kan lagunya punyanya Tuhan lah ya, kalau Tuhan izinkan dia mau, kalau Tuhan nggak izinkan ya berarti gitu loh. Aku jadi kalau sama apa-apa tuh jadi very apa ya, sangat santai aja gitu, karena aku tahu aku ya nggak sih, kalau misalnya itu kita kan kita kayak perjuangin gitu ya. Netral and less expectation gitu lah ya ceritanya. Iya, benar. Jadi aku tahu itu Tuhan yang punya, ya pilih aja siapa yang meant to be jadi singernya, ya udah dia meant to be gitu. Nah, akhirnya kita kontak, aku bilang aku lagi menulis lagu ini tentang self love, aku bilang gitu. Mbak Dira mau nggak nyanyiin? Terus aku kirim tuh lagu demonya pakai suara aku yang pas-pasan ini gitu kan. Terus beberapa hari kemudian dia baru balas, terus dia bilang, Mbak Nita aku mewek dengernya, katanya gitu. Langsung aku mau katanya gitu. Terus aku yang kayak gitu kan, kayak maksudnya nggak pakai nanya Bu gitu, langsung mau. Terus dia bilang, bagaimana kalau yang arrange lagunya itu Iva Fahir gitu kan, which is itu kan yang
Keluarga Cemara, lagunya BCL, gue lagu-lagu terkenal lah gitu. Aku yang kayak nanya lagi, mana mau dia gitu kan ya. Produserin lagu aku yang sama lagi, bukan siapa-siapa, Naninu gitu. Tapi ya akuin aja karena lagunya bukan punya gue memangnya gitu. Ya udah, kalau meant to be ya udah jadilah, kalau enggak ya udah gue cari yang lain gitu loh Kak. Jadi bener-bener ya udah pasrahkan, ikhlaskan aja semuanya gitu. Nah akhirnya kontak lah, terus aku udah waktu itu aku kebayangnya pokoknya lagu ini kan kebanyakan yang ngalamin kayak gini-gini kan mungkin yang lebih banyak itu perempuan ya, lebih banyak perempuan. Kalau laki-laki tuh kayak butuh kayak nggak tahu sih, kalau keadaannya berarti perasaannya mungkin lembut ya. Aduh. Bisa mungkin udah berkali-kali gitu, mungkin kalau nggak ada momennya yang lagi down gitu, nah dia gitu. Kalau perempuan tuh kayaknya lagi nggak down juga dikasih lagu ini kayak wah, mengandung bawang ya katanya. Nah itu aku udah punya reference lagu Kak, aku kasih ke Kak Iva sama Kak Dimas, mereka langsung mau, sampai serius nih gitu kan. Aku langsung wah ya udahlah, memang udah kalau kayak gitu udah memang gila, memang udah Tuhan izinkan menurut aku ya. Tuhan izinkan. Lagu cepet banget, nggak nyampe, pokoknya cuman dari proses semuanya itu nggak nyampe sebulan deh kalau nggak salah, nggak nyampe sebulan jadi itu lagu masuk ke Apple Music dan iTunes itu sama Spotify. Luar biasa banget sih, dan itu di masa pandemi loh Kak, jadi kita semua nggak ada yang ketemu, kita Zoom doang. Sorry. Itu di masa pandemi? Iya. Tahun berapa? Sorry. Aduh. Tahun 2020 Kak. Wah, amazing banget ya. Luar biasa ya. Program itu, aku ikut Eating Reorder itu di 2011. 2021? Sorry, maaf ya. Aduh, 2021, betul 2021. Dan dengernya itu berarti di sekitar November 2021. Wah, keren banget. Nah, itu lagu itu waktu itu banyak tuh Kak yang naik, kan ada banyak orang yang mau cover, banyak orang yang menyanyi. Waktu itu lagi zamannya dituntut royalti kayak gitu. Ingat nggak yang zaman ada ya kelas apalah nonton lagu ini dinyanyi di mana harus bayar royalti penciptanya kayak gitu. Nah, terus kan ditanyain kan sama radio kayak mau pasang, kalau nggak orang mau perform gitu, royaltinya berapa gitu. Aku bilang nggak ada royaltian karena itu bukan lagu, it's not my, itu cuma titipin doang sama aku, buat aku kalau orang mau cover, orang mau nyanyiin, aku so grateful buat aku gitu. Jadi the main purpose is to help people in need yang memang butuh untuk bicara sama dirinya sendiri maupun bicara sama orang lain gitu. Nah itu lagu itu bisa menjadi teman untuk berlatih lah ibaratnya ya. Nanti sampai akhirannya udah mulai bisa ngomong sendiri tanpa lagu ya. I feel so grateful kalau orang bisa bawain lagu itu dan bisa nyanyiin. Nah waktu itu Kak, aku juga punya mimpi. Aku punya mimpi untuk itu dinyanyiin di sekolah-sekolah. Oke. Sekolah-sekolah. Jadi menurut aku, karena waktu aku punya trauma dibully itu kan lagi aku sekolah kan, lagi aku SMA. Nah jadi aku berharap kalau seandainya sekolah-sekolah bisa puterin lagu utuh untuk murid-muridnya, mungkin murid kita tuh nggak akan se-trauma aku lah ketika mengalami bullying gitu. It's my dream yang sekarang tuh come true gitu. Banyak sekolah-sekolah yang udah mulai menyanyikan lagu itu di sekolahnya untuk murid-muridnya. Jadi keren. Thank you banget tuh, luar biasa. Dan memang tadi buktinya bahwa minta aja ya Nit ya. Nanti Tuhan dengarkan dan Tuhan akan kasih semua itu tentunya ya. Betul. Berat. Aku udah speechless, bingung mau nanya apa lagi tuh. Ceritanya udah semua. Aduh, mengandung bawang ya Ime ya tuh katanya Kak. Iya, betul. Oke. But anyway, Nit, I'm very grateful to hear. Ini ceritanya ada tambah lagi sebenarnya. Makanya tadi kan, padahal yang cerita yang aku dengar di sana cuma sampai cuma sampai lagu itu tercipta aja gitu kan ya. Yang tadi itu baru dengar bahwa itu prosesnya itu cepat banget gitu ya.
tidak ada yang namanya satu kebetulan dipertemukan dengan orang-orang yang tepat sehingga ini bisa deliver yang tadi Anita sampaikan bahwa ini this is not mine, this is Tuhan yang kasih untuk bantu orang juga gitu kan ya kurang lebih ya. Thank you Betul. banget Nit. Thank you. Sebelum kita akhiri katanya kalau ada dibuka perlu ditutup juga. Sebelum kita akhiri sudah setengah jam kita bercerita, Anita bercerita, thank you banget. Thank you. Adakah pesan yang ingin disampaikan lagi buat teman-teman yang sudah pernah dengar lagu ini ataupun yang nanti setelah ini akan dengar lagu ini? Silakan Nit. Apa ya? Mungkin kayak tadi aku sempat mention bahwa teman-teman itu setiap dari kita semuanya itu diciptain Tuhan itu sangat indah gitu, sangat indah, sangat luar biasa. Masing-masing dari kita itu diciptain punya tujuan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Kenapa kita juga punya kekurangan? Kita diciptain ada kelebihan, ada kekurangan. It's true. Why we need each other untuk bisa bantu satu sama lain, ya kan gitu. Nah, jadi semua kelebihan, kekurangan kita harus disyukurin, harus disadarin gitu. Sometimes kita tuh lupa untuk menyadari aja gitu. Maksudnya kayak kita itu memang manusia, punya kelebihan, punya kekurangan. That's why kita butuh satu sama lain. That's why kita butuh Tuhan pencipta kita gitu. Tapi ingat, jangan sekali-kali menghina orang yang depan cermin itu karena dia itu ada penciptanya dan penciptanya itu jauh lebih berhak atas orang yang di situ gitu. Ya, dan bahaya banget ketika teman-teman itu udah menjadikan kebiasaan untuk mencela diri itu adalah sebuah kebiasaan yang udah baal gitu Kak kayaknya. Yes. Kenapa sih gue jelek banget? Kenapa sih gue gini? I hate myself. Nah kayak gitu-gitu tuh coba apa ya? Diubah kebiasaan itu dengan mendengarkan lagu itu. Coba aja untuk pertama diam dulu dan cuman natapin cermin. Coba diam dulu dan pegang ketika aku bilang kayak mata itu, wajah itu aneh. Satu-satu sambil ketika memegang itu dua-duanya merasakan tangan yang menyentuh dan pipi yang disentuh nih gitu. Itu amazing banget sih Kak. Aku tuh mempraktekkan itu tuh amazing banget kayak oh iya ya gue nih masih ada pipi di dalamnya nih ada tulang loh. Kebayang nggak sih kalau kita nggak punya tulang di dalam sini? Can you imagine what our will be gitu. Nah kadang-kadang tuh nggak sampai segitunya Kak. Kita nggak ingat untuk melakukan itu. Tapi ketika kita menyentuh, kita punya alis, oh alis aku ada di sini gitu kan ya. Kita punya kuku gitu. Kebayang nggak kalau kuku ini satu aja nih yang kecil nih dicabut, sakitnya kayak apa? Gitu. Dan itu pun perlu kita syukuri ya nih setiap kita. Kita masih punya tangan ini, kita masih punya wajah ini dan semuanya gitu ya. Dan ketika teman-teman nanti pasang lagu itu, ketika mulai lagunya, coba tutup mata sambil merasakan aja sentuh tangannya, sentuh wajahnya gitu. Dan nikmati sentuhan itu dengan dua arah yang kayak tadi. Itu amazing banget. Itu rasanya luar biasa banget gitu menurut aku ya. Nah setiap kali aku down, setiap kali aku dibuat oleh orang lain down, aku melakukan hal itu sama diri aku sendiri dan akhiri dengan penuh syukur gitu Kak. Oke, Nit, thank you banget sekali lagi untuk waktunya dan sudah bercerita di Rabu Bercerita hari ini. Dan harapannya apa yang disampaikan dari karyanya Anita itu dapat berdampak banyak bagi setiap orang dan tentunya teman-teman juga semua mulai mencoba untuk menyayangi diri sendiri juga. Gitu ya. Iya. Oke, Nit, thank you banget. Thank you banget teman-teman semua. Sampai ketemu lagi ya. Kita di Rabu Bercerita berikutnya. Oke, Nit. Bye-bye.